Saya ulangi, misal saya punya titik A, ya, melalui sebuah titik A ini, itu dapat digambar berapa garis. Misal saya mau gambar dari sini, B ke A. Saya bisa gambar dari sini ke sini juga nggak? Dari sorry. Dari C ke A juga, dari D ke A juga, dari E ke A juga, dari F ke A juga, dan seterusnya. Kalau saya mau gambar garis, ini ada berapa banyak nih batasannya saya menggambar garis yang melalui sebuah titik A ini. Nah, karena tidak ada batasannya, saya bisa gambar garis sebanyak-banyak nih yang saya mau. Ya, maka jawaban dari kenapa ke situ? Nah, maka jawaban dari soal tersebut itu adalah tak hingga garis lurus, ya. Karena kita nggak bisa menentukan berapa sih banyaknya garis yang melewati titik A. Ya, jadi banyak banget garisnya ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi makanya jawabannya adalah tak hingga garis lurus. Atau ada juga yang menganalogikan dia sebuah lingkaran misalkan ya. Menganalogikan sebuah lingkaran. Misal saya gambarnya lingkaran. Lingkaran nggak? Gimana cara bikin lingkaran? Terus. Oh, ini nggak bisa nih kalkulator doang ya. Nggak bisa pakai lingkaran. Kalau mau gambar lingkaran itu geometri berarti. Nah, misal ada lingkaran ya. Saya punya lingkaran di sini. Kemudian saya punya titik pada lingkarannya. Misalkan titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, dan seterusnya. Karena ada banyak titik ya. Ada berapa banyak sih titik di lingkaran? Jawabannya adalah ya tidak terhingga. Saya gambar dari titik A ke titik apa ini? O, dari A ke C, A ke N, A ke M, A ke L, dan seterusnya. Nah, ini kan posisi garisnya bisa aja ada di sebelah sini, ada di sebelah sini. Nah, banyaknya garis yang kita gambar untuk melalui satu titik A yang ada di tengah-tengah ini, itu tidak bisa kita tentukan banyaknya ya. Maka jawabannya adalah tak hingga garis. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini mohon maaf saya ulangi pelajaran ini karena kemarin ya waktu PTM itu pas PJJ itu banyak yang tidak hadir, jadi supaya semuanya dapat lagi. Nah, sekarang gini, melalui 2 buah titik dapat dibuat, kalau tadi 1 buah titik ya, kita cuma fokusnya ke 1 titik yang ada di tengah-tengah. Sekarang melalui 2 buah titik itu dapat dibuat, ya oke. Jadi titiknya sekarang ada 2. Melalui 2 buah titik, titik A dan titik B misalkan ada di sini, sorry. Oke, kita pakai geometri aja deh. Ya, misalkan ada 2 titik, titik A dan titik B. Ya, melalui 2 buah titik ini, itu bisa digambar berapa garis sih? Nah, ternyata kalau ada 2 titik ya kita cuma bisa gambar 1 garis aja yang melewati 2 titik itu. Ya, hanya 1 garis saja yang melewati. Kalau kita gambar lagi ya dari A ke B lagi ya gambar garisnya di situ-situ lagi. Ya ampun. Move. Move-nya nggak kepencet sih. Tunggu.
Oke. Jadi kalau kita punya dua titik, itu kita cuma bisa gambar satu buah garis ya. Kenapa sih? A, B, gambar line dari A ke B. Nah, dari A ke B. Jadi melalui dua buah titik justru hanya bisa dibuat satu garis lurus. Sampai di sini dulu jelas? Jadi nanti supaya tidak bingung ya, ini yang garis-garis aja. Jadi tadi melalui satu garis, satu titik dapat dibuat sebuah garis. Melalui dua buah titik itu bisa dibuat, melalui sebuah titik itu tak hingga garis lurus. Melalui dua buah titik itu bisa dibuat sebuah garis. Nah yang ketiga nih, ini ada kaitannya dengan garis sejajar nanti ya. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat A, tidak ada garis yang sejajar dengan garis tersebut. B, tak hingga garis yang sejajar dengan garis tersebut. C, tepat satu garis sejajar dengan garis tersebut. Dan D, tepat dua garis sejajar dengan garis tersebut. Jadi gini, kita harus pahami dulu konteks soalnya. Kita baca coba soalnya. Melalui satu titik, jadi ada satu titik. Oke, di luar sebuah garis berarti ada satu garis. Dapat dibuat, nah berarti kita patokannya satu titik dan satu garis. Misal, kita punya satu garis ini ya. Garis kita sebut aja garis AB. Kemudian ada satu titik di luar sebuah garis. Entah titiknya mau di atas, mau di bawah, mau di sebelah sini gitu ya. Mau dimanapun itu. Intinya adalah titik di luar garis. Melalui titik yang ada di luar garis ini. Pak, apa bedanya titik di luar dan di dalam? Kalau di dalam itu artinya berarti ada di sini ya, pada garis itu ya. Ini titik C di dalam garis AB atau pada garis AB. Nah, kalau di luar berarti dia nggak ada di garisnya, entah di sini atau di sini ya. Pokoknya dia tidak nempel di garis AB itu. Jadi maksud dari soalnya adalah melalui sebuah titik di luar sebuah garis itu dapat dibuat berapa garis yang sejajar. Apa itu garis yang sejajar? Garis yang sejajar itu adalah garis yang jika kita perpanjang di kedua sisinya, kedua sisi mau dari kanan kiri atau kiri ke kanan, kedua perpanjangan garisnya, ya itu tidak akan pernah bertemu di satu titik. Ya itu adalah definisi dari garis sejajar. Nah, garis sejajar itu kita buatnya paralel ya. Kalau kita mau buat garis sejajar, istilahnya adalah parallel line. Paralel itu artinya sejajar. Saya mau buat garis sejajar yang sejajar dengan AB dan melewati titik C. Ya. Dan ini hanya ada satu garis lurus. Ya, hanya ada satu garis ini C yang sejajar dengan AB. Ya, yang sejajar dengan AB. Jadi hanya ada satu garis sejajar yang bisa kita buat. Nah, ini garis sejajarnya. Kalau kita terus zoom tadi jadi garis sejajar itu apa ya? Apa garis yang sejajar apa? Garis yang apa? memiliki kemiringan yang sama. Itu sejajar pertama. Dan dia di perpanjangan garisnya tidak bertemu di satu titik. Ya. Ini berarti garis sejajar. Ini berarti garis sejajar. Iya, ini garis sejajar nih. Mau miringnya kemana-mana dia sama. Nah ini kalau posisinya begini ini namanya nanti garis berimpit ya. Nah ini sejajar. Oke, jadi seperti itu. Garis yang di perpanjangan garisnya itu tidak akan bertemu di satu titik. Nah, kalau nanti ada istilah gradien di kelas 8 ya, ini masuknya kemiringan. Jadi garis yang memiliki kemiringan yang sama itu adalah garis yang sejajar kita sebutnya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal lagi. Nanti ada bahasannya ya, garis sejajar ini nanti dipotong sebuah garis. Itu di soal berikutnya nanti ada. Nah, kita selesaiin dulu garisnya. Pada suatu bidang datar, jika terdapat dua garis, maka kedua garis berikut benar, kecuali, oke. Ini kalau nggak salah kemarin juga saya pernah tampilin ya.
tentang garis yang sejajar, garis yang berimpit, dan garis yang saling berpotongan. Oke, coba saya pakai gambar yang tadi. Pertama garis yang sejajar ini ya, jelas ya. Ini garis yang sejajar nih, dia memiliki kemiringan yang sama. Kemudian garis yang berimpit. Garis yang berimpit itu adalah, nah dia berada pada garis yang sama. Jadi kan kalau saya geser nih ada dua garis ya, garis AB dan ada garis yang melewati titik C. Nah, kalau misalkan kita dempetkan atau makan istilahnya berimpit ya. Jadi ini ketiga titik ini itu terletak pada satu garis lurus ya. Ada garis AB dan ada garis yang melalui titik C itu. Nah, kalau mereka berada pada satu garis lurus, maka ini disebut garis berimpit. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, itu adalah garis yang berpotongan. Nah, gini, kalau garis sejajar dia kan nggak pernah berpotongan ya, tidak bertemu di satu titik. Ya, ini garisnya nggak akan ketemu di satu titik, tidak akan berpotongan. Nah, kalau garis yang berpotongan itu adalah lawannya dari garis yang sejajar, yaitu dia berpotongan di satu titik. Misal saya kasih titik yang lain lah. Gitu ya. Nah, jadi ini berpotongan di titik C, titik garis yang melewati titik D ini dia berpotongan di titik C. Ya. Terus kalau misalkan saya buat intersect nih, coba intersect, mana intersect? Enggak ada. Perpotongan mana sih perpotongan? Points. Nah, di sini ada namanya point intersect. Jadi misalkan saya mau gambar garis ini berpotongan di sini. Nah, ini ada titik E. Jadi kalau garis yang dia kemiringannya berbeda, itu pasti akan berpotongan di satu titik. Ya, coba yang ini saya hide dulu. Jauh amat di atas itu dong. Nah, bisa di hide. Saya tinggal di sono pula. Gimana cara ngeditnya di sini? Nah, kalau posisi gini kan sejajar ya. Kalau udah miring sedikit aja. Miring sedikit, ini lihat garis yang AB. Itu dia akan berpotongan di satu titik. Ya. Itu garis yang berpotongan. Nah, terus tadi ada satu lagi, yaitu garis yang bersilangan. Jadi ada garis sejajar, berimpit, berpotongan, satu lagi bersilangan. Pak, apa bedanya garis berpotongan dengan bersilangan? Nah, garis bersilangan itu dia tidak berada dalam satu bidang datar. Di contoh yang kemarin itu saya mengilustrasikannya dalam sebuah kubus ya. Dalam sebuah kubus. Jadi misalkan kita punya kubus ya. Seperti ini. Kemudian kita gambar garis. Seperti ini dan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh garis yang bersilangan. Kenapa? Misalkan kita lihat yang ada garis yang ada di bawah. Garis yang ada di bawah ini garis BC ya, kemudian garis yang ada di atas itu garis EF. Dia tidak berpotongan, tapi posisinya dia kalau kita lihat dari sudut pandang lain atau dari bidang yang lain, ini dia berpotongan di satu titik. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh garis yang bersilangan. Intinya garis yang bersilangan itu tidak terdapat pada satu bidang. Apa maksudnya tidak terdapat pada satu bidang? Jadi gini,
Ini ada bidang alas ya, bidang alas yang ada di bawahnya. Kalau misalkan dia terdapat pada satu bidang, misalkan garis tadi CD. Nah, garis yang ada di bawah itu namanya garis apa? Posisinya atau kedudukannya apa? Berpotongan ya. Bawah ini adalah berpotongan. Tapi kalau misalkan posisinya itu ada dia pada bidang yang lain, maka ini kita sebut sebagai garis yang bersilangan. Itu bedanya berpotongan dan bersilangan ya. Jangan bingung lagi. Jangan dibingungkan dengan istilah kayaknya sama aja, Pak. Iya, memang sama, tapi samanya adalah gini. Ketika kita lihat dari sudut pandang lain sehingga kayaknya ini ada di dalam satu bidang ya. Ada kelihatannya berpotongan padahal tidak. Itu untuk istilah bersilangan. Sampai di sini jelas? Nah, sampai kemarin itu ada yang bilang, Pak, kalau berpotongan berarti di 2D, kalau bersilangan berarti ada di 3D. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada dibangun 2 dimensi, kalau bersilangan itu ada dibangun ruang ya. Nah, ini tentang garis yang berimpit. Jadi, kalau misalkan ada satu garis kemudian kita tuliskan titik-titik yang ada di situ, ini ada banyak garis yang berimpit. Ya, pada gambar sudut banyak garis yang berimpit dengan garis G, ini garis G, garis. Jadi untuk menamakan sebuah garis itu ada 2 cara. Yang pertama dengan menuliskan huruf kecil satu aja, misalkan nanti garis C gitu kan, atau garis D kecil, itu nama sebuah garis. Atau bisa juga kita namakan dengan 2 titik yang dilalui. Ya, misalkan ini dilalui oleh AB. Oh, ini adalah garis AB. Kenapa? Karena dilalui oleh 2 titik AB. Oh, ini garis AC karena dilalui oleh 2 titik AC dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat garis yang seperti ini banyak bisa kita tuliskan garis yang melewati ya, atau titik yang melewati garis tersebut. Pertama ada AB ya, AB, kemudian ada AC, kemudian ada AD dan seterusnya. AE, kemudian ada BC, BC sini, kemudian BD, kemudian BE, CD, CE, dan DE terakhir. Ini total ada 10 ya. 10 ada, iya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya garis yang berimpit itu ada 10. Sebentar ya. Ya udah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mana tadi? Nah, ini sudut. Saya coba skip aja dulu ya. Sudut, karena sudut kita sudah bahas. Nah, kita lanjut lagi di sini. Jadi, nanti ada kaitannya garis dengan sudut ya. Karena memang di dalam bahasan kita, itu adalah garis dan sudut. Cuma di awal kemarin kita bahas sudut dulu, baru di sini kita bahas tentang garis. Oke, jadi di sini ada gambar segitiga. Segitiganya PQRS dan PRS, kemudian ada segitiga PQT. Kemudian di soal diberitahu QT sejajar RS. Sekali lagi, tanda miring 2 ini artinya sejajar ya. QT itu sejajar RS. Jadi ini ada garis yang sejajar. Nah, biasanya itu dikasih tahu di soal ya. Kalau sejajar itu dia dikasih tahu dengan simbol ini. Atau ada tanda yang unik, biasanya di garisnya itu ada tanda yang sama. Tanda panah yang sama itu menunjukkan dia sejajar. Jadi nanti kalau kalian lihat buku kalian, kemudian ada di gambar soal ataupun di
gambar-gambar itu ada dua garis, kemudian ada tanda panah yang sama. Ini menandakan bahwa dua garis ini sejajar. Ya, apa itu sejajar? Tadi sudah kita bahas. Nah, oke. Sudut yang sehadap. Oke, jadi gini. Saya nggak ada buku paket ya, buku paket saya ada di sekolah soalnya. Nanti kalian lihat di halaman berapa itu ya sudut sehadap. Pertama gini, jadi ini adalah dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ya, itu nama materinya adalah kedudukan atau hubungan sudut dengan garis ya. Nanti kalian lihat di bukunya di halaman berapa itu. Jadi ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, apa aja yang terjadi kalau misalkan ketika ada dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, ada nanti namanya sudut sehadap. Salah satunya sudut sehadap. Nanti ada lagi sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Tapi itu nanti ya. Kita bahas yang ada di soal aja dulu. Pertama sudut sehadap. Dari kata-katanya, sehadap, itu artinya dia menghadap ke arah yang sama. Ya, menghadap ke arah yang sama. Oke. Jadi itu garis sehadap ya, sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contoh PQT. PQT ini kan sudutnya menghadapnya ke sebelah kiri bawah gini ya. Sudut PQT. Berarti dia sehadap dengan PRS. Sehadap dengan. Oh, ternyata kalau ada dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, itu terbentuk sebuah sudut atau sebuah pasang ya, sepasang sudut yang sehadap, menghadap ke arah yang sama. Sudut yang sehadap itu besarnya sama. Misalkan di sini 30 derajat, maka PRS itu juga 30 derajat. Ya, jadi sudut yang sehadap itu besarnya sama. Nah, di sini, di gambar ini, itu ada dua sudut yang sehadap. Yang pertama PQT, sehadap dengan PRS. Ya, saya ulangi, PQT, sehadap dengan PRS. Yang kedua adalah PTQ, sehadap dengan PSR. Ya, ini sehadap dengan ini, yang sebelah sini sehadap dengan yang sebelah sini. Nah, saya cuma disuruh pilih salah satu, yang mana jawabannya. Yang ternyata yang ada di jawaban itu adalah PQT dan PRS ya. PQT dan PRS yang di sebelah sini. Karena pilihan jawaban yang PTQ dan PSR itu tidak ada. Adanya PRS. Oh, PRS berarti ke sini dong. PTQ dengan PRS itu nggak nyambung. Tidak sehadap. Yang satu menghadap ke kiri, dan yang satu lagi menghadap ke kanan. Sampai di sini dulu jelas? Jelas ya. Sekali lagi materi ini adalah kaitannya dengan garis yang sejajar tadi. Ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nanti kita lihat lagi variasi soalnya ada apa. Dan apa aja yang terjadi pada sebuah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kita lihat di sini. Ini sudut, kita lewat sudut. Oke, ini ada sudut dalam berseberangan. Nah, ini ya. Ini yang akan terjadi salah satunya. Ada namanya sudut dalam berseberangan, kemudian ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak, dan ada sudut, ini sudut sehadap ya, tadi sudut sehadap. Ada lagi sudut dalam berseberangan, satu lagi sebenarnya. Sudut dalam berseberangan. Oke, kita akan lihat di sini aja deh. Tahu yang mana ya? Sama sih. Oke, kita lihat dari yang ini aja. Atau baru aja deh, nanti tahu. Jadi gini, ada garis yang sejajar, misalkan seperti ini. Sorry, kurang tebal. Oh iya, iya.
Oke, jadi misalkan ini garis yang sejajar ya. Garisnya warna merah. Dipotong oleh sebuah titik, sebuah garis. Sebuah garisnya dari sini ke sini nih. Nah, apa yang terjadi kalau sehadap tadi sudah ya. Yang pertama itu adalah kita duplikat, bisa duplikat pages, copy paste, paste paste. Oke. Jadi gini, sekarang ada gambar seperti ini. Yang pertama itu adalah dalam berseberangan. Oke, pertama saya mau menjelaskan apa itu sudut dalam dulu ya. Jadi sudut dalam itu adalah sudut yang berada di dalam garis sejajar ini. Jadi sudut dalam itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Itu sudut dalam. Ya. Berseberangan. Apa itu berseberangan? Berseberangan itu kita patokannya adalah garis yang memotong. Ya. Kalau tadi dalam itu patokannya adalah di dalam garis yang sejajar, berseberangan itu adalah patokannya garis yang memotong. Ya. Jadi kalau misalkan sudut dalam berseberangan itu posisinya adalah sudut yang di sebelah sini dengan sudut yang di sebelah sini. Oke, sekarang saya kasih indeks. Misalkan yang atas itu adalah titik A. Indeks saya misalkan biar ketahuan ya. Ini titik A. Kemudian di sini ada titik B. Ya, kemudian sudut yang pertama ada di sini. Kenapa dihapus? Sudut yang pertama ada di sebelah sini. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke, sebut saja yang ini adalah A1 ya. Yang sebelah sini adalah A2. Kemudian yang di sebelah sini adalah A3. Yang sebelah sini adalah A4. Oke. Kemudian coba yang bawah saya kasih juga B1, 2, 3, 4. Ini kegedean ya, biar jangan gede-gede. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi di sini ada 8 sudut ya. A-nya ada 4, B-nya ada 4. Oke, saya coba ulangi ya. Apa itu sudut dalam dulu? Sudut dalam itu posisinya ada di dalam garis yang sejajar. Kemudian berseberangan itu berarti dia posisinya berseberangan antara garis. Oke. Pertama dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu berarti misalkan sudut A4 dengan B2. Kenapa? Karena A4 ini ada di dalam dan dia berseberangan dengan garis ini. Jadi untuk sudut dalam berseberangan itu adalah sudut A4 dengan dan B2. Bisa pakai sudut ya. A4 dan B2. Ada lagi pasangannya? Yaitu A3 dengan B1. Ini kita sebut B1 ya, karena ini titik B. Saya gambar di sini. Ini B1. Jadi di sini A3 dengan B1. Itu yang disebut sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini dia besarnya sama. Ya, besarnya sama. Kalau misalkan di sini adalah 8, sorry. Kalau yang di sini itu 120 derajat, maka B2-nya juga 120 derajat. Jadi sini 120, jadi juga 120. Kalau di sini 60, berarti yang di sini juga 60. 60. Gitu. Ingat, sudut yang berseberangan itu besarnya sama. Ya, besarnya sama. Sudut yang berseberangan itu besarnya sama. Kemudian yang kedua itu adalah sudut, saya masih sudut berseberangan dulu ya. Oke, kalau tadi dalam berseberangan,
Sekarang dalamnya saya ganti jadi luar berseberangan. Luar berseberangan. Kalau sudut luar itu berarti ada di luar. Ya, sudut luar itu berarti ada di luar, yaitu yang sebelah sini A12 dan B43. Nah, A1 itu akan sama dengan B3 karena dia ada di luar dan dia berseberangan dengan garis. Ya. A1 dan B3. Kemudian A2 dengan B4. Itu ya. Oke, satu lagi yang perlu diingat sekali lagi, kalau dia sudut berseberangan itu besarnya sama. Mau dalam berseberangan mau luar berseberangan. Seperti ini contohnya, A1 dengan B3 ya. Lihat ya, ini sama-sama sudut lancip. Di sini misalkan tadi 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Gitu ya. Oke, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan. Kemudian kita sekarang menuju ke sudut sepihak. Coba dalam sepihak. Nah, kalau sudut sepihak itu adalah kalau berseberangan kan dia yang satu sebelah kiri, yang satu lagi sebelah kanan itu berseberangan. Kalau dia sepihak itu berarti yang satu sebelah kiri, yang satu lagi sebelah kiri lagi. Ya, itu adalah sudut dalam sepihak. Berarti A4 dengan B1. Ya. A4 dengan B1. Ya, kemudian A3 dengan B2. Berarti nggak sama dong Pak? Ya emang nggak sama. Nah, sudut dalam sepihak ini adalah sudut yang kalau dijumlahkan itu totalnya sama dengan 180 derajat ya. Jadi sudut dalam sepihak itu adalah sudut yang jika dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi di sini karena A4 dan B1 itu berarti sudut A4 ditambah sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan A3 dan B2. A3 ditambah B2 itu sama dengan 180 derajat. Artinya nanti gini, kalau dia sudut sepihak, ya mau dalam sepihak mau luar sepihak, maka dia total sama dengan 180 derajat. Ya. Kenapa 180 derajat, Pak? Oke, jadi gini. Ini kan sudut 4, A4 ya. A4 itu sehadap dengan B4. Jadi ini sama. Nah, 4 yang di sebelah bawah ini B4 dengan 1 ini merupakan sudut lurus. Ya, jadi total sama dengan 180 derajat. Berarti sama aja dong. Ini ditambah ini itu sama dengan 180 derajat. Begitu juga nanti ini kita copy lagi coba ya. Copy paste kemudian kita paste. Satu lagi terakhir yaitu sudut luar sepihak, sorry. Tadi dalam sepihak, ini kita ganti dalamnya menjadi luar sepihak. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu berarti sudutnya ada di luar dan dia berada di pihak yang sama atau di sisi yang sama. 1 dengan 4, A1 dengan B4, kemudian A2 dengan ini A1 ya, A1 dengan B4, kemudian A2 dengan B3. Dan ini juga sama. Kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. A1 ditambah B4 itu sama dengan 180 derajat. Kemudian A2 ditambah B3 itu sama dengan 180 derajat juga. Oke, jadi itu ya, apa yang terjadi jika dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Saya ulangi, pertama ada sudut dalam berseberangan, dalam, sudutnya ada di dalam dan dia berseberangan garis, sehingga sebelah sini, atau 3, 1.
Ini sudut dalam berseberangan. Sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu berarti yang ada di luar dengan yang di luar. Ya, luar dengan yang ada di luar. Di luar itu maksudnya di luar ini yang garis. Kalau tadi di dalam berarti di dalam garis ini, di dalam sini. Kemudian sudut dalam sepihak dia ada di dalam dan dia ada di sisi yang sama dari garis ini. Ya. Sepihak, maka dikatakan sepihak ada di pihak yang sama dia. Kemudian luar sepihak berarti ada di luar dan dia sepihak. Gitu ya. Kalau sudut dalam berseberangan itu sama semuanya ya. A1 sama dengan B3, kemudian A2 sama dengan B4 dan seterusnya. Berseberangan juga gitu, dalam berseberangan juga gitu. Nah, ini baru kita bisa jawab soal kita bisa jawab soal ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Benar atau salah? Ingat ya, kalau berseberangan, mau di dalam, mau di luar, dia akan sama besar. Betul. Sudut luar berseberangan sama besar. Betul juga. Sudut dalam sepihak sama besar. Ini salah. Kan dalam sepihak tadi adalah kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut-sudut hadap sama besar. Betul. Nah, yang benar kecuali nomor 3. Ya. Pernyataan yang nomor 3. Nah, nanti variasi soalnya, jadi gambarnya itu nggak selalu kayak gini ya nanti ya. Nggak selalu kayak begini. Gambarnya itu macam-macam. Ya, bisa seperti ini, ya, atau nanti ada seperti ini tadi ya, sudah sejajar dipotong oleh sebuah garis, gitu kan. Seperti ini dan seterusnya. Nah, dari gambar tersebut pernyataan yang benar adalah A2 sama dengan B4 sama dengan C2 sama dengan 4A2 sama dengan B4. Betul. Sama dengan C2. Betul. Sama dengan D4. Betul. Oke, jawabannya yang A ya. A2, B4, C2, D4. Jadi gini, A2 itu sama dengan B4. A2 itu sama dengan B4. Itu alasannya adalah dalam berseberangan. Gitu ya. Dalam berseberangan, dia ada di dalam garis ini dan dia berseberangan garis ini. A2, B4. Besarnya sama, betul. Kemudian B4 sama dengan C2. B4 sama dengan C2. Ini apa? Dalam berseberangan lagi ya. Sudutnya ada di dalam garis ini dan dia berseberangan garis BC. Kemudian sama dengan D4. C2 sama dengan D4. Ini sudut luar berseberangan. Ya, sudut luar berseberangan. Di luar garis ini dan dia berseberangan garis. C2 sama dengan D4. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, sekarang aplikasinya dalam soal ini. Diketahui BE sejajar CD. Besar DEB, DEB mana sih DEB? DEB yang ini ya, DE. Besar DEB sama dengan, ini gimana caranya nih? Oke. Perlu diingat ya, yang pertama, satu segitiga, total sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Ya, itu satu segitiga. Berarti ini sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini itu sama dengan 180 derajat. Sudut C itu sejajar, sehadap dengan sudut B. Berarti sudut B itu sama dengan 37 derajat. Sama ya, karena sehadap. Sekarang, kalau misalkan kita mau cari sudut E ini, nah ini kan tinggal kita tulis 180 dikurangi 80, kita kurangin lagi dengan 37. Oke, terakhir ini ya. Ini sama dengan 63. Jadi di sini 63 derajat. Wah, ada 63, jangan langsung dicoret.
Yang ditanya itu adalah DEB yang di sebelah sini. Berarti ini adalah 180 dikurangi 63 atau sama dengan 117 ya. 117. Nah, dari sinilah kemudian ada cara cepatnya mungkin kalau kalian nemu ya. Ternyata sudut luar segitiga ini begini. Sudut luarnya tapi yang di sebelah sini ya, sudut luar yang di sebelah sini itu sama dengan 80 ditambah 37. Kalau misalkan segitiga ada gambar gini. Nah, sudut yang di sebelah sini itu adalah jumlah dari sudut yang di sini dan di sini. Itu ya. 80 ditambah 37 kan sama dengan 117. Itu jawaban. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi materi kita sampai sini aja ya, sampai sudut garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Variasi soalnya banyak, dikaitkan dengan sudut, nanti ada teorinya dan seterusnya. Nanti gambar seperti ini. Nah, gambar ini terakhir deh satu lagi. Ini cara menghitung ini gimana? Untuk soal yang seperti ini ya biasanya nanti ada gabungannya seperti ini. Digabung-gabung gitu ya. Tapi ini basicnya dari sini, dari satu dulu. Jadi kita butuh garis bantuan. Kita butuh garis bantu ya yang melewati B ini. Oke. Anggap aja ini pas ya. Coba kita pasin sama. Nah. 75 di tengah-tengah. Berarti di sebelah sini ya ini 28 derajat. Kenapa? Karena sama dengan yang di sebelah sini. 28 derajat. Berarti yang di sebelah atas ini 75 dikurangi 28. Berapa tuh 75 dikurangi 28? 75 dikurangi 28 itu sama dengan 47. Ya. 47. Berarti di sini 47. Sebelah sini 47 berarti di sebelah sini 47. Ditanya adalah BAG. Karena di sini 47 berarti 180 dikurangi 47. 180 dikurangi 47, 10 dikurangi 73, 7 dikurangi 4 sama dengan 3 atau 33. Jadi jawabannya adalah 133. Nah, 133 itu yang di sini ya, 133. Tadi yang di sini dapatnya 47 karena dapat dari sini 47. Dapat di sini 28. Gitu. Nah, jadi variasi soalnya nanti silakan kalian pelajari lagi. Ada banyak ya, seperti ini. Seterusnya. Itu aja untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Siap-siap di minggu depan kita ulangan dan di minggu depannya lagi kita PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pelajaran apa ya?